Cina sesumbar hajar timnas Indonesia di GBK, tapi Garuda punya 3 pemain Eropa siap tempur. Setelah mampu mengalahkan timnas Indonesia di kandang mereka sendiri, saat ini Cina terlihat cukup percaya diri untuk melakoni laga tandangnya di GBK. Media Cina Sohu menyebut comeback Wu Lei dari cedera panjang membuat peluang tim Dragons menyapu bersih 2 pertandingan tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali menyala. Cina tidak lama lagi bersua timnas Indonesia pada lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian 5 hari berselang, tepatnya 10 Juni 2025, tim besutan Branko Ivanovic tersebut bakal ditantang timnas Bahrain pada matchday terakhir grup C di Chongqing Longsking Football Stadium, Cina. Pelatih timnas Cina, Ivanovic, menggelar rapat semalam untuk menyesuaikan taktik lawan Indonesia dan Bahrain dalam pertarungan hidup mati di kualifikasi Piala Dunia Juni, tulis Sohu seperti dikutip pada Selasa 22 April 2025. Kembalinya Wu Lei membuat ancaman ofensif timnas Cina melonjak 3 level dan naskah 2 kemenangan beruntun dan kualifikasi tiba-tiba menjadi mungkin, sambung media tersebut. Tapi tenang dulu, untuk mengatasi beberapa pemain yang dibekap cedera, Indonesia bukannya cuma nonton dan pasrah. Enggak bro, enggak sama sekali. Justru pelatih anyar yaitu Kluivert serta Pastor dan PSSI udah siapin kejutan besar loh. Pasalnya 3 pemain keturunan dari Eropa bakal segera dipanggil. Terus siapa aja mereka? Satu, Pascal Struijk, bek tengah tangguh dari Leeds United, udah main di Premier League, punya badan setinggi tiang gawang dan baca permainan secepat kilat. 2. Jenson Salt, defender muda Sunderland yang punya karakter berani duel dan rajin naik bantu serangan. 3. Billion Manhoef, gelandang serang dari Vitesse yang bisa jadi kunci unlock permainan lawan, cepat, kreatif, dan punya visi. Timnas Indonesia bukan lagi tim Asia Tenggara yang gampang dianggap remeh, dan mereka membuktikan itu dengan strategi naturalisasi cerdas. Kalau dulu naturalisasi cuma buat pemain yang udah lewat masa emas, sekarang beda bro. Pascal Struijk main di EFL, pernah jagain striker-striker Premier League. Jenson Salt baru 21 tahun, masih muda tapi ototnya kayak pintu besi. Billion Manhoef, speednya bisa bikin fullback lawan kedodoran kayak kehabisan bensin. Rencana masuknya 3 pemain ini bukan cuma upgrade fisik dan taktik, tapi juga bikin efek psikologis ke lawan. Cina yang awalnya optimis bisa mendadak mikir, wah ini timnas Indonesia beda. Dan yang lebih keren lagi, semua ini datang bukan dari reaktif panik, tapi dari strategi panjang yang disiapkan PSSI dan Shin Tae-yong buat fase grup ini. Media asing sampai geleng-geleng lihat strategi Indonesia ini. Mereka bilang, skuad Garuda bisa tembus nilai 50 juta euro kalau pemain-pemain ini beneran main. Di atas kertas memang Cina masih punya keunggulan pengalaman. Tapi kalau bicara mental, semangat, dan amunisi rahasia, Indonesia jelas nggak mau kalah. Apalagi main di GBK, Stadion Keramat yang siap bikin lawan gemetar bahkan sebelum kick-off. Yang menarik, posisi klasemen sementara juga bikin laga ini makin panas. Indonesia di posisi keempat dengan 9 poin, tinggal butuh 1 kemenangan lagi untuk mengunci tiket ke ronde berikutnya. Cina di bawah dengan 6 poin dan posisi mereka terancam banget kalau gagal menang di Jakarta. Apalagi nanti akan dibantu dengan dukungan 70.000 penonton. Kita harus sepakat di satu hal, GBK itu bukan cuma stadion bola, dia tempat lahirnya sejarah, dia saksi bisu perjuangan, dan dia bisa berubah jadi neraka kecil buat tim lawan. Dari Arab Saudi, Bahrain, sampai Uzbekistan pernah kena mental di sini.
Suara supporter Indonesia itu nggak kayak chanting biasa, mereka nyanyi pakai dada, teriak pakai jiwa. Cina mungkin siap secara taktik, tapi apa mereka siap mental buat atmosfer GBK? Tanya aja sama kiper Bahrain kemarin gimana nervousnya ketika melihat lautan manusia di GBK.